Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Bella mau menjelaskan tentang materi teknologi informatika dan komunikasi untuk kelas 8. Materi hari ini yaitu materi mengenai jaringan lokal. Langsung saja pada pengertian jaringan lokal. Jaringan lokal dikenal dengan istilah LAN atau Local Area Network, didefinisikan sebagai jaringan komputer dengan ruang lingkup yang sangat kecil dan terbatas. Contoh LAN ini diantaranya yaitu jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah, tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi atau disebut juga dengan hotspot. Fungsi dari jaringan lokal atau LAN ini berfungsi menghubungkan beberapa komputer dalam satu lokasi sehingga dapat mempermudah pertukaran data dan mempercepat proses kerja. Selain itu, LAN juga akan menghemat biaya karena perangkat jaringan LAN dapat digunakan bersama-sama dengan menggunakan teknik sharing, contohnya sharing printer dan sharing file. Selanjutnya yaitu tujuan jaringan lokal. Tujuan utama dari jaringan lokal ini adalah dapat menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu jaringan sehingga bisa bertukar informasi. Nah, berikut ini adalah tujuan lain dibangunnya jaringan LAN. Yang pertama itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu wilayah. Yang kedua itu komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Yang ketiga berbagi data dan program. Dan yang keempat adalah menghemat biaya karena perangkat dapat digunakan bersama-sama dalam satu jaringan. Materi selanjutnya yaitu karakteristik jaringan lokal. Jaringan lokal atau LAN ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang kedua, mencakup wilayah geografi yang lebih sempit. Yang ketiga, tidak perlu menyewa jalur telekomunikasi dari operator telekomunikasi. Dan yang keempat, yaitu salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi pelayan atau server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan jaringan lokal. Kelebihan jaringan lokal yang pertama yaitu ada berbagi resource. Dengan menggunakan jaringan LAN, kamu dapat dengan mudah berbagi resource dengan komputer lain. Selain itu, dengan berbagi resource, kamu juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu lagi membeli perangkat seperti scanner, printer, atau media penyimpanan untuk setiap komputer. Kamu cukup membeli satu perangkat tersebut, kemudian dibagi untuk dapat diakses pada komputer lain. Dapat berbagi aplikasi software dengan perangkat lain. Hal ini sangat efektif untuk produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu data terpusat. Dengan menggunakan file server, data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN tersimpan pada server. Hal ini memudahkan pengguna untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Selain itu, adanya file server sangat berguna untuk backup data pengguna apabila terjadi kesalahan yang menyebabkan terhapusnya data pada komputer. Selain ada kelebihan jaringan lokal, ada juga kekurangan dari jaringan lokal. Yang pertama itu keamanan cukup rentan. Pada jaringan komputer, keamanan merupakan hal yang sangat penting. Begitu pula dengan jaringan LAN. Admin jaringan berperan penting dalam hal mencegah pengguna yang tidak sah untuk mengakses data pada jaringan. Yang kedua yaitu masalah pada server pusat. Masalah pada server pusat dapat berakibat fatal pada jaringan LAN. Hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer hingga mampu menyebabkan komputer tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Infeksi virus merupakan salah satu contoh masalah yang dapat terjadi pada server pusat. Yang ketiga yaitu instalasi yang mahal. Instalasi jaringan LAN bisa saja menjadi mahal karena bergantung pada kebutuhan.
kondisi di lapangan dan jenis topologi yang akan kamu gunakan juga mempengaruhi biaya yang kamu keluarkan. Materi selanjutnya yaitu komponen dasar jaringan lokal. Jaringan lokal atau LAN terdiri dari beberapa komponen dasar yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan beberapa komputer. Adapun beberapa komponen dasar LAN, yaitu yang pertama, workstation, yaitu host berupa suatu sistem komputer. Yang kedua, server, yaitu suatu perangkat keras yang fungsinya untuk melayani jaringan, dan workstation yang terkoneksi dengan suatu jaringan. Yang ketiga yaitu link, merupakan bagian dari jaringan LAN yang menghubungkan peralatan seperti workstation dan server secara fisik. Yang keempat yaitu network interface card, merupakan rangkaian elektronika yang dirancang khusus untuk menangani network protokol. Dan yang kelima yaitu network software, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk memastikan jaringan LAN berfungsi sebagaimana mestinya. Beranjak ke materi selanjutnya yaitu komunikasi data via HP. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah proses komunikasi yang secara khusus mengirimkan data dari pengirim ke penerima melalui suatu media transmisi. Komunikasi data jaringan komputer adalah proses pengiriman maupun penerimaan data yang dikirimkan dari satu komputer ke perangkat lainnya melalui suatu media transmisi. Jadi, komunikasi data dan komunikasi data jaringan komputer itu memiliki pengertian yang berbeda. Komunikasi data itu merupakan proses komunikasinya, sedangkan komunikasi data jaringan komputer ini adalah proses pengiriman maupun penerimaan datanya. Adapun jenis-jenis komunikasi data yang pertama itu ada infrastruktur terestrial. Infrastruktur terestrial ini dapat diakses menggunakan media kabel dan nirkabel. Pembangunan infrastruktur terestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi. Umumnya memiliki kapasitas bandwidth yang terbatas dikarenakan mahalnya pembelian bandwidth yang akan digunakan. Meskipun biayanya mahal, jenis komunikasi data berupa infrastruktur terestrial ini mempunyai kelebihan, yaitu tidak terpengaruh cuaca karena penggunaan media kabel, sehingga sinyal yang digunakan cukup kuat. Yang kedua ada satelit. Komunikasi data via satelit ini mencakup wilayah yang lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tersembunyi. Namun, komunikasi via satelit ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berlangsungnya proses komunikasi. Kelemahan ini biasanya terjadi akibat dari gangguan yang disebabkan radiasi gelombang matahari dan kondisi yang paling parah terjadi setiap 11 tahun sekali. Materi selanjutnya yaitu model komunikasi data. Dalam proses komunikasi data dari satu lokasi ke lokasi lainnya, minimal ada 3 unsur utama sistem, yaitu sumber data, media transmisi, dan penerima. Selanjutnya, komponen komunikasi data. Beberapa komponen dari komunikasi data diantaranya yaitu pengirim. Pengirim yaitu perangkat yang mengirimkan data, contohnya komputer, handphone, video, dan kamera. Yang kedua yaitu penerima, yaitu perangkat yang menerima data, contohnya komputer, handphone, video, dan kamera. Yang ketiga yaitu pesan atau data, yaitu informasi yang akan dipindahkan berupa teks, angka, gambar, suara, video, atau kombinasi dari semuanya. Dan yang kelima yaitu media pengiriman. Media pengiriman yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Adapun tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data ini adalah mengirim data dalam jumlah besar
dan waktu yang singkat dengan cara yang efisien dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Keuntungan komunikasi data yang pertama itu memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat atau tersebar sehingga mendukung kontrol manajemen. Yang kedua itu mempermudah pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang ketiga itu menghemat waktu untuk pengolahan data. Yang keempat mendapatkan data langsung dari sumbernya. Dan yang kelima mempercepat penyebaran informasi. Selanjutnya yaitu koneksi melalui telepon genggam atau HP. Dalam koneksi melalui telepon genggam atau HP, yang pertama itu ada WAP. WAP merupakan hasil kerjasama antar industri untuk membuat sebuah standar terbuka yang berbasis pada standar internet dan beberapa protokol yang sudah dioptimasi untuk lingkungan wireless. Selanjutnya yaitu GPRS. GPRS ini sebagai salah satu standar komunikasi wireless. Dibandingkan dengan protokol WAP, GPRS memiliki kelebihan dalam kecepatannya, yaitu mencapai 115 kbps. Yang ketiga yaitu 3G. Adanya tuntutan penggunaan telepon genggam untuk bisa bertelepon sambil bertatap muka atau video call atau mengirim foto dan video dengan cepat, maka diperlukannya kemampuan transfer data yang lebih cepat lagi. Maka dikembangkan teknologi generasi ketiga yaitu 3G. Dan yang keempat adalah 4G. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.